Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Top Economist Special Islamic Economics. Saya ingin kembali bertanya kepada Menteri Agama, Prof. Nasar. Kalau melihat keunggulan, Prof, disebutkan bahwa ekonomi Islam Indonesia itu ada keunggulan, tadi seperti dikatakan Prof. Irfan, bukan hanya di ekonomi atau keuangan, tapi juga disebutkan ada di sektor busana muslimah, itu peringkat 1 dunia tahun lalu. Kemudian juga pariwisata ramah muslim di peringkat 2, kosmetik dan farmasi halal di peringkat 2 dunia. Kalau Prof. Nasaruddin melihat potensi-potensi ini kita fokuskan dulu untuk kemudian menyiapkan sumber daya manusianya, atau seperti apa pandangan Prof. Nasar? Iya, kita perlu juga membaca indikator-indikator yang diukur oleh dunia. Ya. Ya, Kalau melihat potensi kita itu kan amat dahsyat ya. Kita mayoritas Muslim, jadi jumlah populasi umat Islam kita di seluruh Indonesia itu ya sekitar berapa itu 244 juta ya. Itu saya kira pasar dalam negeri saja itu sudah luar biasa itu ya. ya, Dengan demikian, dulu saya masih ingat itu, busana muslim itu kan masih peringkat jauh di bawah dalam tempo yang sangat singkat, sekarang melonjak menjadi nomor 1. ya, Kemudian industri halal juga kan sekarang kita sudah betul. menjadi yang the top one juga kan, investasi halal kita itu. Dan apalagi nanti akan datang ini, perkembangan ekonomi halal di seluruh dunia semakin memuncak. Ya, Nah, peluang Indonesia itu juga sangat besar. Nah, kalau Pak Prof. Irfan mungkin lebih tahu angkanya ya, industri halal kita itu sekarang ini bisa mencapai sampai berapa triliun US itu ya. Nah, nanti dunia sekarang kan 3,36 triliun ya, US dollars. Nah, Indonesia itu tahun 2023 ya, itu sekitar 1,6 US dollars. Nah, kalau ini nanti bisa diperkirakan nanti 2 tahun akan datang itu bisa melonjak menjadi 7 poin sekian triliun US dollars. ya, Maka Indonesia itu punya peluang untuk mengakses itu. Nah, didukung dengan SDM kita yang sekarang ini sudah mulai tingkat S2, mungkin sudah banyak yang dari antara mereka itu sudah S3 ya kan. Jadi seiring dengan bertambahnya SDM kita, kemudian juga perhatian negara terhadap dunia perbankan syariah ini juga sangat tinggi ya. Kalau kita menggarap masalah sektor hilir kan sekarang, pemerintah itu banyak bicara tentang sektor hilir. Kalau kita bicara tentang sektor hilir, berarti kan bicara tentang umat di situ paling banyak ya kan. Nah, kalau itu banyak disentuh, contoh makanan MGG sekarang ini kan, itu yang paling banyak termakmurkan itu adalah masyarakat lapis bawah. ya, Masyarakat lapis bawah ini kan adalah mayoritas Muslim, dan insya Allah ke depan itu kalau itu nanti berkembang, kebijakan pemerintah seperti ini sangat mendukung. Kemudian juga helix yang lainnya itu adalah SDM kita di kampus ini semakin banyak penelitiannya. ya, Bahkan dunia Timur Tengah sekarang ini baru-baru kami mendapatkan dapat tamu ya, bahwa ini nanti harus dibalik. Jadi Indonesia tidak perlu lagi belajar agama di Timur Tengah. ya, Orang Timur Tengah yang harus belajar ke Indonesia, terutama dalam kreasi-kreasi perkembangan ekonomi Islam ini ya. Jadi ini satu statement yang sangat penting, walaupun bukan orang sembarangan loh, sekjennya mereka mengatakan seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Prof. Irfan, kalau bicara pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan untuk setiap tahun naik. Di akhir tahun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan 8%. Kalau kita bicara soal Islamic Economics ini, apakah itu memang juga bisa berkontribusi signifikan atau seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau kita lihat ya, sektor halal value chain, HVC, ya, yang tadi industri pariwisata ramah muslim, makanan minuman halal, itu pertumbuhan year on year growth-nya aja di 2025 itu angkanya 6,21%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,1%. Kemudian kontribusi terhadap PDB-nya juga naik dari 25% menjadi 27%. Ya, untuk makanan halal, ekspor ke luar negeri itu sudah sekitar hampir 900 triliun rupiah. 2 kali dari impornya, artinya kita mengalami surplus. Jadi yang seperti disampaikan Pak Menteri Agama bahwa potensi ini dahsyat dan perannya signifikan.
tinggal bagaimana ini dimanfaatkan secara optimal. Karena apa? Karena secara global ketika proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia turun, sekarang kan makin turun nih di 2026 apalagi dengan konflik dan sebagainya. Pertumbuhan yang industri halal ekonomi Islam ini justru malah naik. Trennya berkebalikan dengan tren proyeksi global, sehingga sekarang banyak negara yang berlomba untuk mengambil kue itu. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu melakukan berbagai langkah-langkah strategis. Salah satu yang sudah dimulai memanfaatkan ekosistem ekonomi haji, ya kan? Coba tahun lalu kita baru bumbunya aja katanya 470 ton yang dari kita. Mudah-mudahan sekarang berasnya dan sebagainya. Maksud saya adalah ekosistemnya harus kita bangun. Semua harus berkolaborasi. Dan penetrasi di pasar global harus kita perkuat. Dan ini bukan pekerjaan sendiri. Konkretnya seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi Spesial Islamic Economics kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.